Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Soebul Anam, NIM 120140114, program studi Teknik Informatika, kelas TPB 51. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan program C++ yang sudah saya buat dalam rangka memenuhi tugas besar mata kuliah PKS. Jadi, dalam tugas besar ini, saya membuat program C++ tentang penjumlahan matriks dan hukum Ohm. Jadi, di sini saya menerapkan yang sudah saya pelajari di mata kuliah Matematika Dasar dan juga mata kuliah Fisika Dasar. Dan di sini saya terapkan dalam bentuk program C++. Oke, latar belakang pembuatan program ini adalah untuk mempermudah kita dalam menjumlahkan nilai matriks dengan program komputer. Begitu juga untuk yang program kedua, ini juga dibuat untuk mempermudah kita dalam menentukan nilai V, nilai I, dan nilai R dalam hukum Ohm menggunakan program komputer. Oke, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan flowchart dari program yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan aplikasi Flowgorithm. Aplikasi ini digunakan untuk membuat flowchart dari sebuah program. Kemudian untuk programnya, saya di sini menggunakan aplikasi Sublime Text. Sebenarnya bisa menggunakan aplikasi lain seperti Dev C++, bisa juga menggunakan aplikasi lain seperti Visual Studio. Tapi di sini saya lebih prefer menggunakan aplikasi Sublime Text. Kemudian di sini juga saya akan mendemokan programnya. Oke, langsung saja kita masuk ke flowchart. Untuk program yang pertama yaitu program penjumlahan matriks. Nah, di sini untuk flowchartnya, yang pertama program dimulai main, kemudian di sini kita deklarasikan nilai integer. Di sini ada 4 nilai integer I, J, M, dan N. Kemudian untuk masih ada deklarasi lagi, tapi di sini deklarasinya array karena kita di sini menggunakan matriks ya, karena penjumlahan matriks. Jadi ada matriks 1, matriks 2, dan juga hasil karena nanti penjumlahan jadi ada hasilnya. Masing-masing matriks ini indeksnya adalah 10. Sebenarnya kita bisa masukkan angka berapapun, tapi di sini kita gunakan angka 10. Oke, kemudian sudah kita deklarasikan, kita di sini memasukkan jumlah baris dari matriks. Hah? Anak SMP kok banyak yang di sekolah? Oh, enggak ada berapa? Di sini kita masukkan baris dari, di sini kita masukkan jumlah nilai. Oke, di sini kita selanjutnya kita masukkan jumlah baris matriks. Kita inputkan dalam M, variabel M. Setelah kita masukkan variabel M, kita lanjut untuk masukkan jumlah kolom pada matriks. Kita di sini masukkan kolom itu ke dalam variabel N. Nah, setelah kita dapatkan nilai M dan N yang merupakan nilai baris dan matriks, nilai baris dan juga kolom pada matriks, kita di sini masuk ke dalam programnya. Di sini kita inputkan nilai dari elemen-elemen pada matriks. Di sini kita masukkan nilai-nilai pada elemen matriks yang pertama, matriks pertama. Di sini nilai I pada variabel I di sini merupakan nilai baris pada kolom. Nah, di sini ada I sama dengan 0 sampai dengan M. Nah, jadi nanti program akan mengulang sebanyak M kali atau berapa kali kita masukkan jumlah M tadi atau baris pada matriks. Berarti nanti nilai I itu akan sama dengan M, maka akan ulang sampai dengan M kali. Kemudian setelah kita dapatkan nilai elemen pada M, maka kita lanjut memasukkan nilai untuk variabel J. J di sini adalah elemen kolom pada matriks. J sama dengan 0 sampai ke N. Jadi nanti J ini akan mengulang sampai dengan N kali. N ini adalah jumlah kolom yang kita masukkan pada awal tadi di sini. Nah, setelah itu nilai-nilai tadi akan masuk ke dalam variabel matriks 1. Matriks 1 tadi di sini adalah nilai array. Jadi nanti kita di sini akan menampung beberapa angka, nggak hanya satu angka, tapi ada beberapa angka sesuai dengan jumlah I dan J atau baris dan kolom yang kita masukkan di sini tadi. Setelah selesai, maka lanjut ke penginputan nilai matriks yang kedua. Elemen matriks yang kedua. Sama seperti yang tadi, di sini kita akan masukkan nilai I, kemudian nilai J atau nilai baris dan juga nilai kolom. Maksudnya elemen-elemen yang ada dalam baris dan kolom. Dan nilai-nilai tersebut akan masuk ke dalam
variabel matriks 2. Nah, setelah kita dapatkan nilai pada setiap elemen pada matriks 1 dan matriks 2, maka kita akan outputkan hasil dari penjumlahan matriksnya. Nah, di sini sama seperti yang di awal, tapi di sini kita sudah dapatkan nilainya. Nilai I dan nilai J sudah kita dapatkan. Nah, kemudian kita jumlahkan kedua matriks tersebut. Jadi dalam variabel hasil ini kita menjumlahkan matriks 1 dan matriks 2. Hasil sama dengan matriks 2 ditambah matriks 2. Hasil sama dengan matriks 1 ditambah matriks 2. Kemudian kita outputkan hasilnya. Nah, setelah hasilnya keluar, maka program selesai. Nah, ini untuk flowchart program yang pertama, yaitu penjumlahan array. Setelah itu kita lanjut untuk lihat program aplikasinya, source code-nya. Nah, ini adalah tampilan source code dari program yang pertama, yaitu penjumlahan matriks. Kita jelaskan dari awal, include IOStream. IOStream ini merupakan library dalam program C++, yang mana dalam program ini mempermudah kita dalam melakukan pengoutputan serta penginputan data dalam C++. Kemudian using namespace std. Setelah itu main. Nah, di sini kita deklarasikan variabel-variabel tadi yang sudah kita masukkan ke dalam aplikasi Flowgoridm. Nah, tadi ada variabel I, variabel J, M, N, kemudian matriks 1, matriks 2, dan juga hasil. Nah, di sini karena ini nilainya matriks menampung beberapa elemen, jadi kita menggunakan array yang ada dua indeks seperti ini. Oke, yang pertama kita masukkan, kita cout-kan, kita tampilkan teks, masukkan jumlah baris matriks. Nah, kemudian baris matriks ini kita masukkan ke dalam, kita inputkan ke dalam variabel M. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai baris atau nilai M. Kita lanjut masukkan nilai kolom matriks. Kita masukkan ke dalam variabel N. Nah, setelah kita dapatkan nilai baris dan nilai kolom atau nilai M dan N, maka kita masukkan elemen-elemen pada matriks yang pertama. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari M, I plus plus atau I increment. Jadi kita mulai perulangannya dari I sama dengan 0. Jadi nilai baris pada awalnya adalah 0, kemudian akan bertambah sampai dengan M. M di sini adalah baris yang tadi kita masukkan. Jadi nanti akan bertambah sesuai dengan jumlah M yang kita masukkan tadi. Kemudian kita masukkan lagi perulangan di sini. I di sini tadi adalah baris ya, adalah baris, kemudian J ini adalah kolom. Nah, tadi di sini kita menginputkan baris pada program. Kemudian pada yang perulangan yang kedua, J sama dengan 0, J kurang dari N, J increment. Maka di sini kita akan menginputkan kolom pada program, kolom pada matriks. J pada awalnya adalah bernilai 0, kemudian J akan berhenti ketika sudah mencapai nilai N. N di sini tadi sudah kita masukkan ya. Nah, kemudian sini dari kedua perulangan ini kita menginputkan nilai untuk matriks 1. Di sini ada variabel I dan juga J. Indeks I ini adalah baris, kemudian indeks J ini adalah kolom. Nah, kemudian kita lakukan perulangan lagi, kita inputkan nilai yang sama untuk program untuk elemen matriks yang kedua. Sama tadi sistemnya, programnya pun sama, tapi yang di sini untuk matriks kedua. Setelah kita dapatkan nilai-nilai untuk elemen matriks pertama dan matriks kedua, maka kita lakukan penjumlahan kedua matriks tersebut. Di sini kita lakukan perulangan lagi, sama seperti di awal, tapi di sini kita kita mengoperasikan kedua matriks tersebut. Variabel hasil IJ sama dengan matriks 1 IJ ditambah matriks 2 IJ. Jadi hasil ini akan menampilkan penjumlahan dari matriks 1 ditambah matriks 2. Di sini kita tampilkan cout hasil. Nah, di sini nanti akan muncul hasil dari matriks tersebut. Nah, di sini ada backslash T. Di sini adalah nanti hasilnya adalah tab. Jadi matriks ini akan membentuk sebuah ya matriks namanya ya, nanti akan berbentuk persegi.
Kemudian di sini ada cout and line. Sini nanti akan mengenterkan nilai nanti pada matriks. Jadi akan membentuk kotak sama seperti matriks pada umumnya. Oke, begitu untuk programnya. Kita langsung eksekusi. Kita compile dulu. Oke, selesai. Oke, kita jalankan programnya. Oke, kita masukkan baris pada matriks. Nggak perlu banyak-banyak, kita coba 2 baris dan juga 2 kolom. Nah, kita masukkan elemen matriks pertama. Kita masukkan 2, 3, 5, 4. Nah, kemudian untuk matriks kedua, elemennya kita masukkan juga 3, 5, 4, 2. Oke, selesai. Di sini muncul hasil dari penjumlahan matriks tersebut. Hasilnya adalah 5, 8, 9, 7. Oke, benar ya, sesuai dengan matriks pada umumnya. Jadi program ini berhasil. Ini untuk yang program pertama. Selanjutnya kita masuk ke program yang kedua. Program kedua di sini kita buka flowchart yang terlebih dahulu. Di sini adalah program tentang nilai ohm. Jadi di sini kita akan bisa mencari nilai V, nilai I, dan juga nilai R dari data yang kita inputkan. Oke, di sini kita mulai programnya dari main, kemudian kita deklarasikan variabel nilai. Nah, nilai ini merupakan sebuah array yang indeksnya adalah 3. Kemudian kita deklarasikan lagi integer dengan nama variabel pilih. Karena nanti kita di sini akan memilih beberapa, kan di sini ada beberapa program. Jadi kita di sini akan memilih kita akan menggunakan program yang mana. Jadi dalam satu program terdapat beberapa operasi. Jadi kita bisa milih operasi mana yang mau kita gunakan. Kemudian kita outputkan daftarnya di sini. Ada beberapa pilihan yang tadi saya sampaikan. Ada daftar program yang mau kita cari. Kita di sini bisa mencari nilai V, nilai I, dan juga nilai R. Nah, begitu. Setelah itu kita outputkan kalimat, masukkan pilihan Anda, kemudian kita inputkan pilihan kita. Jadi kita di sini pilih akan mencari nilai V, I, atau R. Kita pilih menggunakan angka yang ada di sebelahnya sini. Kita masukkan angka 1, 2, atau 3 sesuai dengan program yang mau kita gunakan. Oke, selanjutnya jika kita memilih 1, jika benar true, jika kita memilih 1, maka kita akan mencari nilai V. Output mencari nilai V. Kemudian di dalam program ini nilai V pertama kita masukkan dulu nilai I. Kita inputkan di sini, kemudian setelah masukkan nilai I, kita masukkan nilai R di sini. Nah, setelah itu kita akan kalikan keduanya sesuai dengan rumus V dalam hukum Ohm. Nah, untuk mempermudah itu, kita di sini tidak menggunakan banyak variabel karena kita di sini menggunakan array. Nah, indeks kedua dari variabel nilai itu adalah hasil dari operasi pada variabel nilai 0 dan juga nilai 1. Variabel indeks pada nilai 0 dan juga nilai 1. Nah, kemudian kita operasikan, maka nanti akan kita outputkan di sini nilai pada indeks kedua. Nilai pada indeks kedua adalah hasil dari operasi tadi. Oke, setelah selesai, maka program akan selesai. End. Nah, kita kembali lagi. Jika inputan pada variabel pilih itu bukan 1 dan jika kita memilih 2, maka kita akan masuk ke dalam program ini mencari nilai I. Sama seperti tadi, kita akan inputkan nilai yang pertama dulu, nilai V, kemudian kita inputkan nilai R masuk ke dalam sini, kemudian kita operasikan nilai pada indeks kedua sama dengan nilai indeks 0 dibagi nilai indeks 1. Nah, kemudian output nilainya di sini. Kita tampilkan di sini. Nah, setelah itu programnya selesai. Jika kita bukan memasukkan angka 2, maka kita akan masuk ke angka 3. Jika pilihan kita adalah angka 3, jika program itu benar, angkanya 3, maka kita akan masuk ke dalam program R.
mencari nilai R. Sama seperti tadi, kita masukkan dulu nilai 0, nilai 1, kemudian kita operasikan. Nah, kemudian muncul nilai dari operasi yang sudah kita lakukan tadi. Jika sudah selesai programnya, maka program akan selesai. Begitu. Oke, kemudian kita buka programnya, source code-nya. Nah, kita di sini bisa lihat include IOStream using namespace std integer main. Kemudian kita deklarasikan dulu variabel nilai. Nilai di sini adalah array dengan indeks 3. Kita menggunakan tipe data float karena biasanya dalam fisika angka yang kita gunakan itu bukan hanya bilangan bulat, karena kita akan banyak menggunakan bilangan yang sifatnya koma-koma, bilangan apa namanya itu. Pokoknya kita gunakan variabel tipe data float. Kemudian variabel pilih kita gunakan tipe data integer karena pilih ini akan kita gunakan untuk memilih program mana yang mau kita gunakan seperti tadi. Jadi karena pilihannya hanya 1, 2 dan 3. Karena pilihannya hanya 1, 2 dan 3, jadi kita gunakan variabel tipe data integer. Oke, lanjut. Di sini kita cout-kan mencari nilai percobaan hukum Ohm. Kemudian kita tampilkan daftar pilihan programnya, mencari nilai V, I, atau R. Kemudian kita masukkan pilihan kita. Kita masukkan ke dalam pilih, variabel pilih, kita inputkan. Kita bisa memilih 1, 2, atau 3. Jika kita memilih 1, maka kita akan masuk ke dalam program yang ini. Nilai V sama dengan berapa? Jadi kita masukkan nilai I, kita masukkan nilai R, kita operasikan dan juga kemudian nanti muncul hasilnya. Jika kita memilih angka 2, kita akan masuk ke dalam pencarian nilai I. Sama seperti tadi, kita masukkan nilai V, nilai R, kemudian kita operasikan dan muncul hasilnya. Jika kita memilih angka 3, sama juga, kita akan mencari nilai R. Kita masukkan nilai V, kita masukkan nilai I, kita operasikan, kemudian akan muncul hasil dari operasi yang sudah kita lakukan tadi. Oke. Bentar, ada yang ketinggalan. Oke, kita compile dulu. Nah, programnya sudah bisa. Oke, kita coba. Nggak ada yang error. Kita masukkan pilihan kita 1, coba kita cari nilai V. Oke, nilai V. Kita masukkan nilai I. Kita coba nilai I adalah 3, kemudian nilai R adalah 3. Nah, nilai V adalah 9 volt. Benar ya, karena tadi rumusnya I dikali R, 3 dikali 3, hasilnya 9. Nah, kemudian kita langsung masuk ke program lain. Kalau kita mau lanjut melakukan program, di sini kita bisa masukkan nilai, kita pilihan lagi, kita masukkan pilihan kita lagi, pilih 1, 2, atau 3, begitu. Oke, jadi itu saja program yang sudah saya buat. Program yang pertama tadi adalah program penjumlahan array, penjumlahan matriks. Kemudian yang program kedua, kita mencari nilai V, nilai I, nilai R dalam hukum Ohm fisika menggunakan program komputer. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan, saya presentasikan dalam video singkat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.